Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi ya belajar matematika. Setelah kalian minggu kemarin banyak libur 17-an dan libur tahun baru Islam, kita hari ini akan belajar masih mengenai sistem persama linear 3 variabel, tapi kita akan belajar mengenai soal ceritanya. Nah, yang akan kita bahas itu ada pada LKS. Jadi silakan cari dulu LKS-nya. LKS halaman 46 sampai 47, tugas mandiri 3. Di situ ada 10 soal cerita. Nanti akan kita bahas 5 di antaranya. Siapkan LKS, siapkan juga buku dan pensil atau ballpointnya ya untuk mencatat. Jadi kalian sambil menonton video juga mencatat dan ikut mengerjakan. Nah, kalau dirasa terlalu cepat kalian bisa pause dulu gitu. Jadi kalian bisa coba dulu mengerjakan, nanti dicocokkan dengan pembahasannya, begitu ya. Nah, kita akan mulai bahas dari nomor yang pertama, nomor 1. Ini soalnya sama dengan yang di LKS ya. Ibu bacakan, harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 ballpoint itu adalah Rp15.700. Harga 2 buku tulis dan 3 pensil adalah Rp9.200. Harga 4 pensil dan 3 ballpoint adalah Rp11.000. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, jika Isti membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 ballpoint, berapa Isti harus membayar? Nah, soal-soal yang seperti ini bisa diselesaikan dengan SPLTV karena ada 3 jenis ya, ada buku tulis, pensil, dan ballpoint. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini dengan menggunakan SPLTV adalah dengan memisalkan terlebih dahulu. Gunanya memisalkan adalah untuk mengubah ini kalimat yang panjang-panjang ini menjadi kalimat matematika atau model matematika. Jadi matematika itu nggak suka yang panjang-panjang begini, nggak suka ribet. Nah, akan kita singkat menjadi model matematika. Langkah pertama yaitu memisalkan. Apa yang dimisalkan? Harga 1 buku tulis itu X. Harga 1 pensil itu Y. Dan harga 1 ballpoint itu Z. Jadi yang dimisalkan bukan buku tulisnya saja ya, tapi harganya. Karena di sini nih harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 ballpoint Rp15.700. Coba kalau misalkan yang dimisalkan itu buku tulis toh, berarti 3 buku tulis, 2 pensil, 3 ballpoint Rp15.700 kan kurang tepat. Yang benar itu harganya yang menjadi permisalannya begitu. Jelas ya, gampang ini. Ini kalian boleh memisalkan tidak hanya X, Y, Z, bisa yang lain juga. Misal ibu namanya Ira, jadi pengennya harga 1 buku tulis I, harga 1 pensil R, harga 1 ballpoint A, begitu juga boleh. Nah, dari si permisalan ini kita buat model matematikanya. Di sini lihat dari kalimat per kalimat. Kalimat pertama, harga 3 buku tulis berarti 3X tambah 2Y tambah 3Z itu 15.700 tulis. Kalimat kedua ada 2X tambah 3Y sama dengan 9.200 tulis. 4, ini bukan X ya, pensil itu apa? Y, berarti 4Y plus 3Z itu 11.000. Nah, ini harus hati-hati dalam memisalkan. Jangan dilihat lagi di sini. Jadi ini sebaiknya ditulis ya, agar tidak lupa. Nanti ini pensil apa sih? Oh, Y, gitu. Ini adalah model matematikanya. Model matematika itu boleh disingkat lagi. Ini kan sama-sama ada nolnya 2. Kalau nolnya terlalu banyak, biasanya angkanya menjadi besar dan sulit untuk menghitungnya. Jadi bisa kita simpen dulu 2 nol ini. Kenapa nggak 3 nol aja yang disimpan lah? Ini nolnya persamaan 1, ini cuma punya 2, ini juga punya 2, gitu. Ini sih 3, tapi kita ambil yang bisa sama-sama disimpan masing-masing. Kita simpen 2 nol sehingga persamaannya menjadi begini ya.
Ini 157, 92, dan 110. Ini model matematikanya. Jangan lupa juga kita harus mencatat tujuannya itu apa. Tujuannya kita akan mencari nilai 2x tambah y tambah z. Begitu. Jadi nanti kalau sudah ketemu x, y, z, ini harus dicari. Tidak hanya sampai menemukan x, y, z saja. Paham ya? Nah, mari kita akan cari jawabannya. Ini tadi persamaannya Ibu tulis ulang. Ibu beri nama itu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, langkah pertama kita akan seperti biasa ya, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kenapa persamaan 1 dan 2 nggak 1 dan 3? Karena ini kan cuma ada YZ. Nah, di sini punya sama-sama X. Nah, kalau X-nya hilang kan ini jadi YZ, ini jadi Y. Jadi gampang gitu loh ya. 3X tambah 2Y tambah 3Z dieliminasi dengan 2X tambah 3Y sama dengan 92. Ini kita eliminasi X karena persamaan 3 itu isinya YZ. Biar ini isinya YZ, kan yang dihilangkan itu X. Begitu maksudnya. Kalikan 2, kalikan 3, hasilnya adalah 6x tambah 4y tambah 6z sama dengan 157 kali 2. Itu 314. Ini 6x tambah 9y sama dengan 276. Untuk kalau di rumah boleh kalian hitung dengan menggunakan kalkulator ya, tidak apa-apa. Yang penting caranya itu tahu gitu ya. Nah, yang dari yang soal yang kemarin sudah dikerjakan oleh kalian, kebanyakan lupa sebelah sini belum dikalikan. Jadi jangan lupa dikalikan ya kalau memang harus dikalikan. Mari kita eliminasi, berhubung ini sama ya, 6x tandanya positif kita kurangkan. 4 kurangi 9 yaitu min 5, 314 kurangi 276, 38. Nah, ini 6z itu di sini 0, berarti 6z kurangi 0 ya 6z. Sehingga jadilah persamaan hijau ini. Kemudian ini kan YZ, ini cocok nih dengan ini YZ, jadi sudah menjadi SPLDV. Kita gabung. Nah, ini ya, digabung. Kita boleh eliminasi Y-nya dulu, boleh Z-nya dulu, terserah. Ini akan Ibu eliminasi Z-nya dulu. Ini kalikan 1, ini kalikan 2 kan jadi 6, biar sama. Yang atas tetap, yang bawah dikalikan 2 semua. Jadi 8Y plus 6Z sama dengan 220. Kita eliminasi, ini tandanya sama-sama positif, berarti dikurangi. Kurangi ya, ini dari bawah ke atas mengurangkannya. 8Y min 5Z, berarti ditambah 8 tambah 5, 13Y. 220 kurangi 38, 182. 13Y sama dengan 182, berarti Y-nya ya 182 bagi 13. Hasilnya adalah 14. Paham ya? Jadi dalam mengerjakan SPLTV itu kalau eliminasi seperti ini itu tujuannya adalah membuat SPLDV. Membuat SPLDV berarti harus ada satu variabel yang sama-sama dihilangkan gitu. Kalau sudah ketemu SPLDV berarti sudah benar. Kalau misal di sini kamu ketemunya XZ sama YZ itu kan masih 3 variabel, berarti ada kesalahan gitu ya. Harus sama-sama YZ begitu. Atau kalau XZ ya XZ. Atau XY ya XY begitu. Jadi SPLDV ya tujuannya. Setelah ketemu Y-nya 14, kita bisa cari nilai Z-nya. Dari yang ini boleh, yang hijau juga boleh. Kita substitusikan Y-nya 14.
4 kali 14 tambah 3Z sama dengan 110. 4 kali 14, 56. Tambah 3Z sama dengan 110. Berarti 3Z, 110 kurang 56, yaitu 54. Z-nya berapa? 18. Sudah ketemu Y, Z. Berarti tinggal mencari X. Boleh pakai persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, Ibu pilih persamaan 2. Kenapa? Lebih simple ini mensubstitusikannya. Jadi kita pilih 2x tambah 3y sama dengan 92. 2x tambah 3y, y-nya tadi 14 sama dengan 92. 2x tambah 42 itu 92, berarti 2x-nya 50, x-nya 25. Begitu. Sudah ketemu deh nilai x, y, z. Apakah sudah selesai? Tentu saja belum. Tadi ingat yang ditanyakan apa? Yang ditanya 2x tambah y tambah z, ya dihitung. 2 kali 25 tambah 14 tambah 18. Hasilnya 82. Nah, jangan lupa juga tadi kita nyimpen berapa nol? 2 nol ya. Jadi tambahin nolnya 2. Sehingga kesimpulannya Isti harus membayar 8.200 rupiah. Begitu. Oh iya, jika kalian masih belum yakin dengan jawabannya, kalian bisa mengecek jawabannya, yaitu dengan mensubstitusi nilai-nilai X, Y, Z ke persamaan-persamaan ini. Kalau hasilnya sama, berarti sudah benar. Begitu ya cara ngeceknya. Kemarin sudah ada beberapa yang sudah bagus sekali mengecek setiap jawabannya. Jadi kalian bisa benar-benar yakin dengan jawabannya. Begitu. Contohnya, substitusikan ke yang persamaan 1. 3 kali 25 tambah 2 kali 14 tambah 3 kali 18 itu kalau hasilnya adalah 157 berarti sudah benar. Begitu. Cek ke salah satu persamaan boleh, tapi lebih baik cek ke tiga-tiganya begitu untuk lebih meyakinkan. Jelas ya? Nah, sekarang lanjut kita akan bahas nomor berapa ya? Nomor 4. Nomor 2 dan 3 kita lewati, kita bahas nomor 4. Soalnya adalah sebagai berikut. Ini mengenai usia-usia ini. 3 tahun lalu jumlah usia Hesti, Ilham, dan Johan adalah 33 tahun. Sekarang usia Hesti 2 tahun kurang dari usia Ilham. Sedangkan jumlah usia Ilham dan Johan 30 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan, jika sekarang tahun 2017, tahun berapa Hesti lahir? Gitu. Angka pertama masih sama, kita misalkan dulu, kita misalkan usia Hesti yang sekarang, gitu ya. Usia Hesti sekarang X, usia Ilham sekarang Y, usia Johan sekarang Z. Memisalkannya urutan aja nih, misal di sini Hesti, Ilham, Johan, ya udah ini urutan aja. Sehingga model matematikanya kita akan breakdown satu persatu dari kalimat-kalimat ini. Kalimat yang pertama 3 tahun lalu. Berarti kalau usia Hestinya sekarang X, berarti X min 3 gitu kan. Kan 3 tahun yang lalu berarti dikurangi 3. Nah, begini jadinya ya. Ini usia Hesti 3 tahun lalu, usia Ilham 3 tahun lalu dikurangi 3 nih ya. Usia Johan 3 tahun yang lalu, kalau dijumlahkan hasilnya 33 gitu. Berarti bukan X, Y, Z. Ingat, karena ada kalimat di sini 3 tahun lalu. Berarti masing-masing usia yang sekarang dikurangi 3. Jelas ya? Nah, ini kalau ada kalimat yang seperti ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini ditulis X, Y, Z, X tambah Y tambah Z. Ini kan min 3, min 3, min 3, min 6. Min 6, min 3 lagi, min 9. Gitu. Sama dengan 33. Sehingga X plus Y plus Z-nya itu 33. Ini pindah ke kanan, berarti plus 9. Hasilnya 42. Gitu ya.
Ini kadang terkecohnya di sini, langsung X plus Y plus Z 33. Itu salah, nanti hasilnya kurang tepat. Ini kalimat pertama sudah beres, sekarang ke kalimat kedua. Sekarang usia Hesti 2 tahun kurang dari usia Ilham. Kita pakai logika nih. Usia Hesti 2 tahun kurang dari usia Ilham. Berarti muda siapa? Tentu saja mudaan si Hesti ya. Gitu. Nah, berarti kita tulis X sama dengan si Ilham dikurangi 2. Usia Ilham dikurangi 2. Gitu. Bukan 2 dikurangi usia Ilham ya. Nanti jadinya negatif hasilnya. Salah. Ini usia Hesti, berarti usia Ilham dikurangi 2 tahun. Karena mudaan si Hesti. Nah, terus kalimat yang ketiga, jumlah usia Ilham dan Johan 30 tahun. Ilham apa tadi? Y. Y plus Z sama dengan 30. Nah, sudah ada 3 persamaan. Ditulis begini. Yang jadi pertanyaan, jika sekarang tahun 2017, tahun berapa Hesti lahir ya? Udah, berarti 2017 dikurangi nanti usianya si Hesti sekarang. Berarti apa? 2017 kurangi X. Gitu, ini yang ditanyakan.